Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Baik, Ibu. Alhamdulillah, semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya. Amin. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran pada hari ini bisa diterima dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, anak-anak coba cek teman sebangkunya apakah ada yang tidak masuk? Ada, Ibu. Siapa? Sifat. Ada yang tahu Sifat kenapa masuk? Sakit. Oke. Kita doakan semoga Syifa diberikan kesehatan agar bisa mengikuti pembelajaran seperti biasanya di kelas. Amin. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, Ibu akan memberikan soal pretest. Silahkan keluarkan handphone kalian untuk men-scan barcode pada layar berikut. Silahkan diisi. Waktu pengisiannya hanya 5 menit. Jangan lupa mengisi nama dan kelasnya berapa. Baik, waktunya sudah habis ya. Silahkan letakkan handphone kalian kembali. Baik, di sini Ibu akan menampilkan sebuah gambar. Silahkan kalian amati dan identifikasi gambar tersebut. Ibu beri waktu 2 menit. Baik, pada gambar di samping kalian melihat apa saja? Saya, Bu. Baik, Elsa silakan. Ada sampah-sampah yang berserakan, Bu. Bagus. Nah, sampah-sampah yang berserakan itu di mana saja? Di tanah sama di air, Bu. Oke, bagus. Terima kasih Elsa dan Indah jawabannya. Oke, selanjutnya selain ada sampah, di situ ada apa lagi? Saya, Bu. Baik, silakan Ica. Ada asap yang di udara, Bu. Baik, Ica mengatakan ada asap yang ada di udara. Nah, asap tersebut berasal dari mana, Ica? Berasal dari pabrik industri, Bu, sama dari pohon yang sering dan terbakar. Oke, bagus. Terima kasih, Ica. Nah, tadi teman-temannya sudah menjawab bahwa di gambar tersebut ada sampah dan ada asap yang bertebaran di udara. Nah, jika lingkungan kita selalu mengalami seperti ini, maka lingkungan kita itu akan mengalami apa? Ada yang tahu? Tercemar, Ibu. Baik, terima kasih. Nah, jika lingkungan kita tercemar, maka lingkungan kita akan tidak sehat ya. Nah, kira-kira dari pemaparan jawaban dari teman-teman tadi, kira-kira hari ini kita akan mempelajari materi apa? Pencemaran lingkungan, Bu. Oke, baik. Hari ini kita akan mempelajari tentang pencemaran lingkungan. Oke. Nah, dengan kita mempelajari pencemaran lingkungan ini, kalian mampu membedakan macam-macam dari pencemaran lingkungan, penyebab, dampak, dan solusi dari pencemaran lingkungan. Nah, dengan mempelajari materi ini, kalian bisa membantu menjaga lingkungan itu dengan cara tidak membuang sampah sembarangan dan peduli akan kebersihan lingkungan agar lingkungan kita tetap sehat. Nah, maka dari itu kalian harus fokus dan berkonsentrasi pada pembelajaran pada hari ini. Oke, jika lingkungan kita itu tercemar, maka akan berdampak pada manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, jika sudah berdampak pada kita, maka kita akan mengalami ketergangguan, baik itu tergangguan pernapasan maupun aktivitas kita. Oke, untuk menemukan solusi di permasalahan-permasalahan tersebut, di sini Ibu akan membagikan LKPD yang dikerjakan secara berkelompok. Di sini Ibu akan bagikan terlebih dahulu. Silakan bergabung dengan kelompoknya masing-masing yang sudah Ibu bagi pada pertemuan sebelumnya ya. Oke, sudah bergabung semua dengan kelompoknya masing-masing? Sudah, Ibu. Baik, nah di sini Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu tentang pengerjaan KPD. Nah, di bagian cover di situ ada
kelompok berapa kalian isi dan nama-nama anggota kelompok kalian. Kemudian di dalamnya ada pertanyaan-pertanyaan. Silahkan kalian nanti jawab pertanyaan tersebut. Nah, di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Oke. Jika tidak yang mau ditanyakan, Ibu akan menampilkan sebuah video. Tolong disimak baik-baik. Video ini akan membantu jawaban dari pertanyaan di LKPD. Salah satu masalah utama lingkungan hidup adalah polusi atau pencemaran lingkungan hidup. Menurut penelitian diperlukan jutaan tahun untuk menyembuhkan. Salah satu masalah utama lingkungan hidup adalah polusi atau pencemaran lingkungan hidup. Menurut penelitian diperlukan jutaan tahun untuk menyembuhkan polusi udara, air, dan tanah agar dapat normal kembali. Sektor industri dan asam kendaraan bermotor menjadi sumber utama polusi udara. Sedangkan polusi air lebih banyak disebabkan oleh tumpahan minyak, hujan asam, dan limbah perkotaan. Dan polusi tanah yang disebabkan oleh limbah industri yang merusak zat nutrisi di tanah yang penting bagi tumbuhan. Selain polusi, pemanasan global juga menjadi isu utama lingkungan hidup. Sayangnya, sebagian besar pemanasan global terjadi karena ulah manusia seperti emisi gas rumah kaca. Efek dari pemanasan global sendiri menyebabkan meningkatnya suhu lautan dan permukaan bumi. Hal ini berdampak mencairnya es di kutub, kenaikan permukaan air laut, dan rusaknya pola alami musim yang menyebabkan bencana alam seperti banjir bandang, bahkan badai salju. Masalah yang dianggap sepele seperti membuang sampah sembarangan, seperti limbah plastik dan limbah rumah tangga juga menjadi masalah besar untuk lingkungan hidup. Tak hanya itu, limbah industri yang sering dibuang ke sungai juga menyebabkan ikan-ikan mati dan menyebabkan hancurnya ekosistem sungai. Polusi, pemanasan global, dan pembuangan limbah merupakan 3 masalah utama lingkungan hidup yang justru disebabkan oleh manusia, termasuk kita. Oke, baik. Silahkan kalian berdiskusi dengan kelompok kalian masing-masing. Waktu kerjaannya selama 20 menit dimulai dari sekarang. Baik, waktunya sudah habis ya. Silahkan LKPD-nya dikumpul di depan dengan perwakilan kelompok. Oke, semua LKPD-nya sudah dikumpul ya. Silahkan perwakilan masing-masing kelompok untuk presentasi di depan. Untuk kelompok lainnya akan memberikan argumen atau saran masukan kepada kelompok yang presentasi. Kepada kelompok yang pertama dipersilakan. Ya, baik. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 1. Dari pertanyaannya yaitu pencemaran apa saja yang terjadi pada video dan identifikasi penyebab utama dari pencemaran lingkungan sesuai video yang ditayangkan. Nah, adapun hasil jawaban kami yang pertama itu ada pencemaran udara, pencemaran air, dan pencemaran tanah. Penyebab polusi udara atau pencemaran udara itu karena adanya sektor industri dan kendaraan bermotor. Lalu yang kedua itu penyebab pencemaran air. Itu disebabkan oleh tumpahan minyak, hujan, asam, dan limbah perkotaan. Lalu yang ketiga itu penyebab pencemaran tanah itu adanya limbah industri yang merusak zat nutrisi yang ada di tanah yang penting bagi tumbuh-tumbuhan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami sampaikan, terima kasih. Baik, terima kasih Elsa. Kepada teman-teman yang lain, kepada teman-teman kelompok yang lain, jika ada yang ingin memberikan argumen atau masukan, silakan menyebutkan nama dan kelompoknya. Apakah ada? Tidak. Oke, jika tidak ada, silakan kelompok selanjutnya yaitu kelompok 2 dipersilakan. Terima kasih.
menyebabkan gangguan saluran pernapasan. Pencemaran udara dapat mengubah komposisi udara dan mengurangi kemampuan penglihatan jarak jauh. Pencemaran air dapat menularkan bermacam-macam penyakit. Air yang terkontaminasi dapat menjadi media hidup bagi mikroba, patogen, dan menjadi sarang serangga yang menyebarkan penyakit. Pencemaran air dapat mengurangi kadar oksigen yang terlarut dalam air, mengganggu kehidupan biota air, dan mengaruhi pertumbuhan. Kemudian pencemaran tanah, pencemaran tanah dapat mengurangi kesuburan tanah, mengganggu pertumbuhan tanaman, dan mengurangi hasil panen. Kemudian pencemaran tanah dapat menyebabkan perubahan pada struktur tanah, mengganggu cacing tanah dan organisme tanah lainnya yang berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem tanah. Sekian dari kelompok kami. Baik, ada yang ingin memberikan saran atau masukan? Tidak, Ibu, cukup. Baik, kalau cukup silahkan duduk kembali. Eva, terima kasih. Untuk selanjutnya yaitu presentasi kelompok 3, dipersilakan. Baik, saya di sini perwakilan dari kelompok 3 akan membacakan hasil diskusi kami. Dari permasalahan pada video, menurut kelompokmu berikan solusi terbaik yang bisa diimplementasikan dari permasalahan tersebut. Jawabannya, melakukan penghijauan dengan menanam pohon sehingga polusi lingkungan bisa dicegah dan memberikan sosialisasi pendidikan lingkungan sehingga bisa meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan hidup. Cukup sekian presentasi dari kami. Baik, terima kasih Nisa. Nah, jika ada teman-teman kelompok yang ingin memberikan tambahan atau masukan, dipersilakan dengan menyebutkan nama dan kelompok di mana. Saya Ibu. Baik, silakan cerita. Saya Cerita Maria Putri dari kelompok 2. Izin menambahkan ya. Jadi seharusnya juga pemerintah ini membuat peraturan-peraturan dan undang-undang yang mengatur penggunaan bahan kimia, limbah, dan aktivitas industri yang berpotensi mencemari lingkungan. Baik, terima kasih cerita atas masukannya. Apakah ada lagi yang ingin menambahkan? Saya Bu. Baik, silakan Indah. Baik, saya Indah Putri Agusani, perwakilan dari kelompok 1 izin mendapatkan. Selain itu, pemerintah membuat undang-undang tentang pengelolaan sampah. Orang yang membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan dapat dikenakan sanksi atau hukuman agar orang tersebut jerah dan tidak membuang sampah sembarangan. Baik, terima kasih atas masukannya Cerita dan Indah. Kepada Nisa, bisa diterima jawabannya? Bisa Bu. Oke, baik. Silakan duduk kembali Nisa. Terima kasih. Oke, untuk selanjutnya di sini Ibu akan memberikan materi penguatan kepada kalian tentang pencemaran lingkungan. Oke, di sini ada kita mempelajari terlebih dahulu apa itu lingkungan. Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar kita yang mempengaruhi kehidupan, baik itu manusia, hewan maupun tumbuhan. Kemudian lingkungan itu dikatakan tercemar karena terjadinya penambahan zat atau bahan-bahan yang dapat merusak keseimbangan alam. Nah, selain itu, pencemaran lingkungan juga disebabkan oleh ulah manusia dan alam. Contoh yang disebabkan oleh manusia itu seperti membuang sampah sembarangan, dan yang alam adalah bencana alam seperti banjir maupun tsunami dan sebagainya. Kemudian di sini ada macam-macam dari pencemaran. Itu ada pencemaran udara, pencemaran air, dan pencemaran tanah. Untuk pencemaran udara, di sini kita bisa lihat ya tadi di gambar juga yang bagi tempat tadi. Di sini kita lihat ada yang namanya pencemaran udara itu yang timbul dari pabrik industri. Kemudian yang kedua yaitu pencemaran air. Pencemaran air ini terjadi pada seperti sungai maupun perairan pantai seperti itu. Kemudian yang ketiga itu ada pencemaran tanah. Nah, untuk pencemaran tanah ini itu terjadi pada tanah-tanah yang berasal dari di sekitar lingkungan kita, seperti kita membuang sampah sembarangan tuh. Nah, kita membuangnya di tanah. Nah, itu akan menyebabkan terjadinya tanah tersebut tidak sehat atau tidak subur. Jadi maka dari itu kita harus menjaga lingkungan kita dengan baik. Selanjutnya, nah bagaimana sih solusi dari permasalahan pencemaran lingkungan itu? Yang pertama, kita bisa melakukan penghijauan. Penghijauan itu kita bisa melakukan penanaman pohon di lingkungan sekitar rumah kita, agar ketika terjadinya hujan itu bisa menyerap dari
air yang ada di permukaan tanah. Kemudian yang kedua itu ada memberikan sosialisasi pendidikan lingkungan. Di sini kita bisa meminta bantuan kepada yang ahli untuk bisa memberikan sosialisasi lingkungan itu kepada masyarakat agar masyarakat tidak melakukan pencemaran lingkungan. Kemudian yang ketiga yaitu menegakkan undang-undang pencemaran lingkungan. Nah, tadi sudah dibahas oleh temannya yang tentang penambahan undang-undang pencemaran lingkungan. Mengapa ditegakkannya undang-undang pencemaran lingkungan? Karena agar masyarakat itu jerah akan akibat dari dia melakukan pencemaran lingkungan. Oke, adakah yang ingin ditanyakan pada materi hari ini? Cukup. Baik, jika cukup, Ibu meminta kepada kalian, salah satu di kalian untuk bisa memberikan kesimpulan pada materi pembelajaran hari ini. Oke, Ibu. Baik, silakan Putri Mega. Jadi pencemaran lingkungan itu terbagi jadi tiga, yaitu pencemaran udara, tanah, dan air yang berdampak pada kesehatan lingkungan. Nah, jadi oleh karena itu kita harus menjaga lingkungan agar tetap bersih dan sehat. Oke, baik. Terima kasih Putri Mega atas kesimpulannya. Nah, jika sudah, di sini Ibu akan memberikan soal post-test kepada kalian. Silakan keluarkan handphone kalian untuk men-scan barcode pada layar. Silahkan diisi, waktu pengisiannya 10 menit. Jangan lupa mengisi nama dan kelasnya. Baik, waktunya sudah habis ya. Silahkan disubmit jawabannya. Selanjutnya Ibu akan memberikan barcode yang berisi refleksi pembelajaran pada hari ini. Silahkan di-scan dan diisi sesuai dengan jawaban kalian masing-masing. Baik, silahkan diisi ya selama 10 menit. Oke, waktunya sudah habis ya. Silahkan jawabannya disubmit. Baik, sebelum kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita pada hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Silahkan ketua kelas untuk memimpin doanya. Baiklah, sebelum kita tutup pelajaran hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Ica. Baiklah anak-anak, selesai sudah pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih kalian sudah mengikuti pembelajaran pada hari ini dengan sangat baik. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi